Permaisuri muda. Dorong lagi. Permaisuri muda sudah melahirkan. Yang mulia putra mahkota. Selamat. Ini adalah seorang putri kecil. Paduka. Tenggelamkan. Baik. Lalu bagaimana kita harus menjelaskannya pada permaisuri muda? Paduka. Yang mulia. Ramalan penilik langit. Hari ini, aku akan mendapatkan gadis pembawa berkah yang terlahir kembali. 2 jam lalu, Jiao Niang melahirkan seorang putri. Bayi ini putih bersih. Pasti dia bintang keberuntungan. Tapi lihat lagi bayi ini. Sungguh berantakan. Meski penampilanku memang agak acak-acakan, tapi akulah sang gadis pembawa berkah yang terlahir kembali. Hanya saja aku terlalu asyik bermain di jalan, sampai tak sempat merapikan diri. Hanya dengan kematiannya, hanya Jingshu yang bisa menggantikan posisinya. Diasuh di bawah asuhanku. Sayang. Selama ini tanpa status yang jelas. Menemaniku di sisi. Sudah cukup kau menderita. Asalkan Jingshu bisa membawa kemakmuran bagi wibawa Istana Timur. Membantuku. Segera naik tahta. Aku. Kuberikan kau posisi permaisuri. Aku juga punya seorang putri. Aku tak tega mencabut nyawamu. Hidup atau mati. Biarlah takdir yang menentukan. Hei. Aku ini Dewi Pemberi Berkah. Hanya saja kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Jangan-jangan aku mati begitu saja setelah terlahir kembali? Tuan muda. Besok aku kembali untuk memetik ramuan ini. Mengingat kondisi kakimu yang tak memungkinkan, lebih baik Tuan beristirahat di kediaman. Kaki pincangku bukan berarti aku tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ada yang datang. Tolong, aku hampir pingsan karena kelaparan. Syukurlah, ada pertolongan. Siapa yang tega meninggalkan bayi mungil ini? Di tempat seperti ini? Pangeran. Itu serigala. Sepertinya hari ini akan menjadi akhir hidup kita. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Tuanku, sungguh ajaib. Senyuman bocah ini. Bahkan Raja Serigala pun harus mundur ketakutan. Kasihan anak ini. Mulai hari ini, aku akan melindungimu sepenuhnya. Aku akhirnya punya ayah. Aku Xie Youwei, si gadis pembawa keberuntungan. Yang menyukaiku akan dapat berkah. Yang jahat padaku akan sial. Xie Youwei. Berhenti kau. Xie Youwei. Hahaha. Hahaha. Wajahku. Baju baruku.
Tuan muda, kan sudah kubilang jangan macam-macam dengannya. Setiap kali iseng padanya. Malah kita sendiri yang kena sial. Dasar kamu si imut. Kalau tidak, mana mungkin setiap kali kamu selalu seberuntung ini. Hei Qiu Pangzi, ini sudah 56 kali. Kok kamu masih bandel saja? Kali ini jelas kau yang merebut kelerengku. Jahat sekali kau. Batu suci dari langit yang begitu berharga. Terserak ke dunia fana. Malah dijadikan mainan kelereng. Sungguh sia-sia. Kalau mau cari ayahmu, pergilah sendiri. Siapa yang tak tahu? Kau cuma anak pungut. Ayahmu itu pangeran tak berguna yang dibenci Baginda. Bukan siapa-siapa. Siapa saja bisa menginjak-injak dia. Jangan berani-berani menghina ayahku. Aku tetap akan mengatakannya, biar kau jengkel sendiri. Pangeran timpang. Pangeran yang sakit-sakitan. Pangeran yang sendirian dan tak punya siapa-siapa. KWK. 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 K. Ayahku adalah Menteri Keuangan. Kau. Ayahku adalah ayah terhebat di dunia. Berani-beraninya menghina ayahku. Langkahi dulu mayatku. Cepat kita pergi, Tuan Muda. Sudah kudengar jangan macam-macam dengannya. Aku, Qiu Xiaodong, pasti akan kembali. Dengan batu ajaib sebagai katalis ramuan. Kaki ayah pasti bisa kusembuhkan. Aku ini Dewi Pemberkah. Ayah begitu menyayangiku. Maka aku juga harus membahagiakannya. Nona. Duh, si kecil yang merepotkan, rupanya kamu di sini. Pangeran sudah kembali dari Gunung Qingliang. Ayah sudah pulang. Duh, nak, pelan-pelanlah. Jika dia menginginkan kekayaan, kuberi dia kemewahan. Jika dia bercita-cita menyentuh langit, maka akan kubantu dia menjadi lebih perkasa dari langit sekalipun. Ayah. Wewe. Wewe. Kamu menabrak kaki ayah. Biar ayah periksa. Tunggu sebentar. Ayah belikan hadiah banyak untukmu. Terima kasih, ayah. Duh, cepat sekali larinya anak ini. Si bocah dari keluarga Qiu itu. Apa dia mengganggumu lagi? Ayah tidak perlu khawatir. Cukup dengan gerakan jariku. Para penjahat itu pasti akan celaka. Yang mulia, tenanglah. Nona kita ini. Lebih baik jangan sampai orang lain yang dibuatnya tersinggung. Nona, keberuntungan selalu menyertaimu, mustahil kau dirugikan. Sejak Nona datang ke kediaman kita ini, segala sesuatu berjalan lancar tanpa halangan. Bahkan tikus yang kebetulan lewat pun bobotnya bertambah 3 kilo. Tenang saja. Sayangnya, ayahanda terus terbaring sakit. Sudah lama tak mengurus urusan negara. Kalau tidak, pastinya sudah kumohonkan gelar putri yang sah untuk Wei Wei. Nanti, berani-beraninya ada yang bergosip di belakangku. Ayah, apakah kakek kaisar ingin sembuh? Tentu saja aku ingin. Tapi bahkan tabib istana pun sudah menyerah. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku punya cara. Penyakit kakek kaisar disebabkan awan kelam yang menyelimuti istana. Tiupan kecil Wei Wei bisa menghilangkannya. Cepat sembuhkan kakek kaisar.
Hahaha. Anakku yang lugu. Ayah tahu kau anak yang berbakti. Tapi penyakit kakek kaisar, apa bisa sembuh hanya dengan tiupan napasmu? Ayah, jangan ragu. Wei Wei adalah bintang keberuntungan. Wei Wei bahkan bisa menyembuhkan kaki ayah. Kaki ayah sudah 7 tahun lumpuh. Apa juga bisa sembuh hanya dengan tiupan napasmu? Cedera lama di kaki ayah. Perlu batu mustika untuk membuka jalur energinya dulu. Hancurkan semua rintangan. Semua akan baik-baik saja. Hahaha. Ayah tidak percaya padaku. Kau yang obati, kau saja yang obati. Dasar anak ini, lihatlah sikapnya. Hahaha. Wahaha. Sudah sembuh. Ayahku adalah orang terhebat di dunia. Pasti akan menjadi orang besar. Wei Wei, anak papa yang paling manis. Menjadi orang hebat. Besarnya melebihi langit. Wei Wei, jangan sembarangan bicara seperti itu. Paduka. Kaki paduka. Paduka. Kaki paduka. Ah. Hahaha. Kakiku sudah sembuh. Benar sekali. Paduka, paduka. Kabar gembira. Ada pesan dari dalam istana. Baginda. Baginda sudah siuman. Hahaha. Tahta kerajaan Dayu. Kerajaan Dayu akhirnya terselamatkan. Yang mulia. Selama ini selalu memandang sinis pada Pangeran Xian. Tapi kenapa kali ini kau harus mengumumkan sendiri dia masuk ke istana? Tak apa ku ceritakan padamu. Seluruh tubuhnya diselimuti api emas. Terbang langsung menuju kediaman Pangeran ke-7. Setelah aku terbangun dari mimpi itu, kegelisahanku ternyata sirna seketika. Fenomena Phoenix api memasuki istana adalah pertanda baik dari langit. Sebuah firasat yang sangat mujur. Namun, aku ingat jelas, petugas astronomi kekaisaran pernah berkata, putri sulung yang lahir dari putra mahkota. Dialah sang pembawa berkah bagi kerajaan Dayu kita. Putri sulung putra mahkota, Xie Jingshu. Beta ingin memandangnya lebih dekat. Gelar sang pembawa berkah ini, apakah pantas disandangnya? Wei Wei, kau sungguh putri pembawa keberuntungan untuk ayah. Masuk ke istana kali ini, ayah pasti akan meminta gelar resmi untukmu. Tapi ingat baik-baik. Jangan sekali-kali bicara sembarangan. Bah? Ya, aku ingat. Ayahanda, kenapa tiba-tiba bisa bangun? Aku, sang putra mahkota. Sudah terlalu lama menjabat, sungguh menjemukan. Kapan orang tua ini akhirnya mati? Kenapa Lauki juga datang? Benar juga. Kenapa kakinya juga tidak bisa digerakkan? Adik ke-7. Sudah lama tidak berjumpa. Sepertinya kakimu sudah pulih sepenuhnya. Kakak. Hatiku sungguh senang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku tak bisa lagi melihatmu berjalan dengan gaya pincang yang lucu itu. Sungguh sayang sekali, bukan? Ini pasti ayah brengsekku. Aku ini pendendam. Berani-beraninya kau sakiti ayahku. Akan kuberi pelajaran.
Terima kasih atas perhatian yang mulia. Aduh, tidak apa-apa. Aku. Oh iya. Waktu itu Lauki. Jalannya seperti apa ya? Oh, seperti ini. Lalu seperti ini. Aduhai. Kakak pangeran. Paman putra mahkota memang bodoh. Ki-7. Kudengar kau memungut seorang gadis dari rakyat jelata. Kau jadikan dia anakmu? Maksudku adalah, dengarkan nasihatku ini. Yang paling diutamakan ayahanda adalah kemurnian darah keturunan. Kau memungut seorang gadis dari rakyat jelata. Itu sudah menodai kemurnian garis keturunan kita. Bagaimana jika orang tua kandung gadis ini ternyata adalah pembunuh atau penjahat? Orang yang keji dan tak berperi kemanusiaan? Bukankah itu akan menghancurkan kita semua? Kehormatan keluarga Xie. Anak. Tetap lebih baik anak kandung sendiri. Sejak kecil Wei Wei selalu manis dan penurut. Latar belakang orang tuanya. Itu urusan mereka. Tak ada hubungannya dengan Wei Wei. Karena dia sudah kupastikan sebagai putriku. Kelak ketika ajal menjemput. Hanya dialah yang kupercaya memimpin prosesi terakhirku. Jika begitu, karena kau begitu menghargainya, biarlah aku yang lihat sendiri. Bagaimana kau bisa membujuk ayahanda untuk menerimanya? Nak, kenapa kau begitu bandel? Anehnya. Melihatnya hatiku justru merasa hangat. Wei Wei, jangan hiraukan mereka. Yang penting ingatlah ini. Kau akan selalu menjadi harta paling berharga bagi ayah. Satu hal ini takkan pernah berubah. Wei Wei, jangan marah. Lagi pula, pangeran mahkota akan segera dapat celaka besar. Biarkan saja, nasib malang sudah menanti sang pangeran mahkota. Kasihan sekali. Aku tak akan menghiraukannya lagi. Jangan asal bicara. Aku tidak mengada-ada. Aku melihat. Di sekujur tubuhnya terbelit kabut hitam pekat. Bahwa pancaran naga di tubuhnya hampir tak terlihat lagi. Ayah. Tubuhnya sudah dilindungi cahaya emas. Terasa begitu hangat. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang hebat. Wei Wei. Ayah sudah bilang tadi. Jangan bicara sembarangan. Itu bisa mendatangkan bahaya. Ayah begitu bijaksana dan hati-hati. Sang pangeran mahkota begitu bodoh dan jahat. Mengapa kaisar justru lebih mengandalkannya? Ayah, tenang saja, Wei Wei di sini. Kebahagiaan sejatimu masih di depan. Yang mulia kaisar telah tiba. Hamba mengucapkan selamat, semoga yang mulia ayahanda sehat walafiat. Panjang umur dan jaya selamanya. Semuanya, silakan duduk. Terima kasih, yang mulia. Di mana gadis kecil pembawa keberuntunganmu? Kemarilah, biar ku perhatikan baik-baik. Baik. Adik Jing. Cucumu, Jingshu, memberi salam pada kakek kaisar. Yang mulia.
Putri Mahkota adalah sosok yang ditakdirkan langit. Pembawa keberkahan bagi Kekaisaran Dayu. Yang akan menjamin kemakmuran negeri kita. Melindungi keluarga Kekaisaran. Panjang umur dan sejahtera. Adik Jing, cepatlah kemari, di samping kakek. Biar kakek ikut merasakan keberuntunganmu. Kakek, cucimu bersulang dengan teh. Untuk Yang Mulia. Semoga Yang Mulia senantiasa diberi kesehatan dan kedamaian. Ah, sungguh kata-katamu begitu merasuk ke dalam hati. Kemarilah. Baik, baik. Laporkan. Kabur darurat 800 li. Kota selatan dilanda kekeringan hebat. Bumi tandus membentang ribuan mil. Baginda. Kota selatan. Kota selatan akhirnya dituruni hujan berkah. Wabah kekeringan pun teratasi. Rakyat bersujud syukur atas anugerah langit. Lapor. Yang Mulia. Sungai Sijin terbelah, jurang dalam menganga di tengahnya. Banjir bandang seluas ribuan hektar. Tersedot habis ke dalam perut bumi. Bencana alam telah reda. Kurang ajar. Kalian menyesatkan rakyat dengan omong kosong. Pasti kalian berkomplot bersama. Lihatlah dirimu sekarang. Di mana wibawa calon penerus tahta? Kakek, jangan marah. Bencana alam sudah teratasi. Harusnya kita bergembira. Wei Wei benar. Langit memberkati kerajaan Dayu kita. Sampaikan titahku. Aku akan memberikan pengampunan umum. Seluruh negeri turut bersukacita. Kalau begitu, tentang janji kakek tadi pada Wei Wei, masih berlaku? Tentu saja berlaku. Perkataan kaisar tak mungkin ditarik kembali. Mulai sekarang, bukan hanya ayahandamu yang bebas masuk istana kapan saja. Kau juga boleh. Kapanpun kau ingin datang. Datanglah sesukamu. Luar biasa. Ayanda. Pasti kekuatan gaib Jingshu mulai bekerja. Tapi turunnya kekuatan ilahi butuh waktu. Gadis kecil ini hanya kebetulan menyambar waktu Jingshu. Dialah yang mencuri kekuatan Jingshu. Dialah yang mencuri kekuatan Jingshu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu? Kau ingin adu apa? Kalian semua bilang. Kakak Jingshu adalah titisan Dewi keberuntungan. Jadi selain bisa menolak bala dan memberi berkah, pastinya juga bisa meramal cuaca, bukan? Tentu saja. Kalau begitu, kami persilakan kakak Jingshu untuk meramal cuaca hari ini. Hari ini langit cerah tanpa awan. Sinar mentari begitu terang benderang. Apa perlu diragukan lagi? Paman Putra Mahkota. Tidakkah kau pernah dengar langit tak selamanya cerah? Gunakan kekuatan ilahimu untuk memberitahu semua orang. Ramalan cuaca hari ini bagaimana? Katakan dengan berani. Ayah yang akan membelamu. Aku. Menurut pengamatanku terhadap langit, hari ini matahari bersinar terang. Sama sekali tidak ada fenomena aneh lainnya. Kau yakin? Sudah pasti. Coba buat apa yang misterius-misterius gini? Apa sih yang gak bisa dibicarain? Di depan semua pejabat istana? Kakek Baginda. Kau harus percaya sama Wei Wei. Kalau Wei Wei kalah, semua camilan koleksiku akan kuberikan padamu. Para pengawal, nyalakan semua lentera istana. Cari perhatian saja. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Di depan semua pejabat istana? Kakek Raja,
Kau harus percaya pada Wei Wei. Jika Wei Wei kalah, semua camilan tabunganku akan kuberikan padamu. Pengawal, nyalakan lentera istana. Buat apa menyalakan lentera istana? Benar juga. Siang bolong begini ngapain nyalakan lentera istana? Ayahanda, di siang bolong begini, buat apa menyalakan lentera? Karena matahari sebentar lagi akan menghilang. Omong kosong. Adik ketujuh, kau terlalu memanjakannya. Membiarkannya saja berbicara seenaknya di hadapan ayahanda. Langit cerah bersih. Energi yang sedang di puncaknya. Mana mungkin matahari lenyap tanpa alasan? Kecuali semuanya, lihat cepat. Aduh, ini. Kenapa langit mendadak gelap? Benar juga. Ada apa ini? Semuanya, lihatlah. Cepat lihat. Langit. Gerhana matahari total. Ternyata Wei Wei benar. Gerhana matahari total. Fenomena yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Tiba-tiba saja datang begitu saja. Kakek, jika bencana alam terjadi, pasti akan membawa malapetaka. Kau bahkan tidak tahu ini? Untuk apa jadi kepala penasihat astrologi kerajaan? Ampuni hamba, yang mulia. Ini semua karena ketidakmampuan hamba. Paman putra mahkota. Sekarang masihkah kau merasa hujan turun di kota selatan, air surut di Sijin? Apakah ini semua berkat Kak Jingshu? Pasti ini tipuanmu. Ilmu hitam. Aku harus pergi melihatnya. Fenomena langka di alam. Orang biasa mana berani mendekat. Wei Wei, lebih baik jangan keluar. Orang yang pernah berbuat jahat, lebih besar kemungkinannya tersambar petir. HMPH. Aku akan buka kedokmu sekarang juga. Ini. Kakanda. Aduh. Putra mahkota tersambar petir. Ngapain ketawa-ketawa? Dihukum pukul pantat oleh Menteri Lei, ya? Paduka putra mahkota, ini. Astaga. Gadis ini sungguh luar biasa. Benar, kurasa dialah yang lebih pantas disebut pembawa keberuntungan. Sampaikan titah kaisar. Xie Wei berjasa menghalau bencana alam. Dianugerahi gelar Putri Junxiang. Masuk dalam keluarga kerajaan. Menikmati kehormatan sebagai keturunan bangsawan. Anakmu berterima kasih atas kemurahan hati ayahanda. Ayahanda. Lalu bagaimana dengan Jingshu? Jingshu adalah anak pertamaku. Mungkinkah ayahanda sama sekali tidak menyayangi Jingshu? Yang mulia, gadis pembawa berkah ini lahir di Istana Timur. Sudah pasti tidak ada yang keliru jika kita tidak memberikannya gelar yang layak dan resmi. Aku khawatir kita akan mengkhianati anugerah langit. Masalah Jingshu kita bicarakan lain kali. Tapi, apa masih belum cukup malu? Pergi dari sini. Hamba mohon pamit. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . .
Kakanda. Kakanda. Lauki, pangeran ketujuh. Mendekatlah dan dengarkan sabdaku. Da. Lauki. Kelak, bawalah putrimu lebih sering ke istana, agar dia dapat berbakti dan menemaniku di masa tuaku. Da. Perintah Kakanda hamba turuti. Sering-seringlah datang. Di tempat kakek kaisar, banyak sekali makanan enak. Ini permen biji pinus favoritku. Kakek kaisar minum obat pahit. Hisap satu ini, pasti tidak pahit lagi. Benarkah? Hahaha. Manis sekali. Kakek kaisar. Wei Wei masih ada satu permintaan lagi. Wei Wei mohon kakek setujui. Baik, kakek setuju. Selamat, Yang Mulia Pangeran. Selamat, Yang Mulia Putri. Panjang umur Yang Mulia Putri. 1000 tahun. Ah, sudahlah, bangunlah kalian semua. Kita tidak perlu dengan semua aturan formal ini. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan semuanya kembali ke tugas masing-masing. Hamba mohon pamit. Sudah lama sekali, Ayahanda. Tidak pernah lagi mesra seperti ini denganku. Ini semua berkat dirimu, anak kesayangan ayah. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan sehebat ini? Mungkinkah kau benar-benar adalah gadis pembawa keberuntungan? Benarkah kau memiliki kesaktian? Rahasia langit tak boleh terbongkar. Oh. Yah, ayah. Benarkah kakak Jingshu itu gadis pembawa keberuntungan? Seperti yang dikatakan tua-tua dari Qin Tianjian itu. Aura yang menyelimuti kepalanya justru jelas-jelas adalah takdir bintang kesepian. Ada yang aneh. Pangeran dan Putri Jun. Lupakan saja semua masalah yang menyebalkan itu. Ini kue bunga osmanthus yang baru saja dibuat. Cepatlah cicipi. Besok lusa adalah hari ulang tahun Putri Jun kita. Kini beliau telah mendapat gelar kebangsawanan. Ini benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Menurut hamba yang tua ini, pasti harus dirayakan dengan meriah. Benar katamu. Putriku ini sungguh semulia mutiara dan seterlah emas. Pesta ulang tahunnya harus dirayakan dengan meriah. Harus diadakan. Wei Wei ingin mengundang semua orang penting di kota. Semua pejabat tinggi harus datang. Wei Wei, kalau kau bicara seperti itu, bukannya malah menimbulkan permusuhan? Ini juga kesempatan bagus bagi keluarga bangsawan kita untuk menjalin hubungan dengan para pejabat tinggi. Aku ingin Qiu Xiaodong menyaksikan betapa sayangnya ayah padaku. Biar dia tidak berani menggangguku lagi. Si kecil Wei Wei ini kadang sama sekali tak seperti anak kecil. Baiklah, kita ikuti kata Wei Wei. Harus kita rayakan dengan meriah. Kalau begitu, aku akan segera mempersiapkannya. Bukankah kau adalah gadis pembawa keberuntungan? Ah? Mengapa? Mengapa bahkan gerhana matahari pun tidak bisa diprediksi? Membuatku, di hadapan ayahanda dan seluruh pejabat istana, kehilangan muka. Menangis. Setiap hari hanya bisa menangis. Setiap hari hanya sibuk dengan hal-hal tak berguna. Hanya mengurus benda-benda tak berarti ini. Yang kupinginkan adalah pertanda keberuntungan. Bukan seorang pecundang yang hanya bisa meneteskan air mata. Paduka. Tuanku sudah menjadi putra mahkota. Mengapa masih mempedulikan omong kosong ini? Adik Jing. Dia masih kecil. Pandangan picik perempuan. Jika bukan karena perlindungan gadis pembawa keberuntungan itu, di istana,
Para pejabat tua itu, berapa banyak yang benar-benar setia padaku? Ah, sekarang begini jadinya. Sisa-sisa keberuntungan yang kutunggu. Semua direbut pria bernama She Hisun itu. Ini semua salahmu. Kau ajari dia menjadi begitu tak berguna. Paduka. Istana Pangeran Xian mengirimkan undangan. Mengundang Yang Mulia datang 2 hari lagi. Pesta ulang tahun untuk Nona Wei Wei. Perayaan ulang tahun. Hadir dalam jamuan. Aku sampai ingin memasukkannya kembali ke perut ibunya. Yang Mulia, jagalah sopan santun. Tunggu sebentar. Lusa. Bukankah itu berarti hari ulang tahun Jingshu? Dia dan Jingshu berulang tahun di hari yang sama. Sampaikan pesanku. Lusa. Hari ulang tahun Jingshu. Aku akan mengadakan acara di Istana Timur. Jamuan yang megah. Aku ingin melihat sendiri para pejabat istana ini. Apakah akan pergi ke pangeran tak berguna itu? Atau datang ke jamuan di Istana Timurku? Apakah undangan sudah dikirim semuanya? Mengapa sampai sekarang belum ada tamu yang datang? Hah? Pangeran. Undangan sudah lama dikirim. Tapi hamba dengar kabar. Nona Jingshu dari Istana Mahkota juga merayakan ulang tahunnya hari ini. Baginda Putra Mahkota mengadakan jamuan di istana. Semua orang sudah memenuhi sana. Aku sampai lupa. Jingshu juga berulang tahun hari ini. Wei Wei. Ayah berjanji padamu. Kelak, pasti akan menjadikanmu seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Ayah, lebih baik kita semuanya bersiap-siap. Tamu sudah akan tiba. Anak ini. Kakak Kaisar, tolong bebaskan dia. Aku sudah mengatur segalanya. Hari ini, siapa berani mendekati kediaman Pangeran Xian untuk merayakan ulang tahun gadis kecil itu? Berarti melawan Istana Timur kita. Jingmei. Hari ini. Tapi ini kesempatan emas untukmu mengubah nasib. Tunjukkan yang terbaik. Kalau kau gagal lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayah, tenang saja. Selera dan kebiasaan para pejabat tinggi sudah kuhafal di luar kepala. Hari ini, pasti akan kubawa kehormatan besar untuk ayah. Yang Mulia Putra Mahkota. Ada tamu datang. Sepertinya dia dari keluarga Wang Xiangshu. Buka pintu. Sambut tamunya. Mari sambut tamu. Ya, sebentar. Atas perintah tuanku, hamba membawa sedikit hadiah. Sebagai ungkapan doa bagi Nona Jingshu. Semoga panjang umur dan selalu diberkati. Semoga senantiasa dikaruniai usia yang abadi. Tuanku sedang sibuk dengan urusan pemerintahan. Kupersembahkan hadiah sederhana ini sebagai tanda cintaku. Izinkan aku kembali esok hari untuk menebus salah. Kenapa semua orang pada berlari begitu?
Cari tahu. Selidiki semua orang ini. Mereka pergi kemana sebenarnya? Di mana semua orang? Sudah ketemu belum? Kemana menghilangnya semua pejabat istana ini? Paduka. Sudah ditemukan. Semuanya pergi ke kediaman Pangeran Xian untuk merayakan ulang tahun Putri Jixiang. Apa? Masak hanya untuk seorang gadis kecil? Kau berani melawan Istana Timur? Mereka pasti berani menolak? Karena apa? Katakan. Pangeran datang. Siapa yang datang? Benar. Yang Mulia sudah tiba. Yang Mulia telah tiba. Ayahanda, mengapa ayah datang ke sini? Hahaha. Kakek Baginda. Aduh. Yang Mulia. Kakek, lihatlah baik-baik. Salam untuk Tuan Putri Keberuntungan. Semoga Tuan Putri Keberuntungan diberkahi keberuntungan yang tak terhingga. Hormat kami, Tuan Putri. Salam untuk Tuan Putri. Semoga Tuan Putri senantiasa dilimpahi berkah dan kebahagiaan. Sungguh suatu kehormatan besar bagi Kekaisaran Dayu kita. Anakanda tidak tahu Yang Mulia datang. Maafkan hamba yang tidak menyambut. Hamba mohon ampun dari Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih, Ayahanda. Urusan negara Ayahanda begitu padat. Hari ini bagaimana bisa meluangkan waktu? Kakek Raja. Wei Wei, masih ada satu permohonan lagi. 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Wei Wei. Kakek Raja harus datang ke kediaman Pangeran Xian untuk menemaniku bermain. Baiklah, kakek Kaisar mengabulkan permintaanmu. Apa salahnya bila kakek merindukan cucu perempuannya? Kakek, ini permen untuk kakek. Wah, banyak sekali. Kau lihat tidak? Sejak aku mencicipi permen buatan putrimu, aku kini bagai anak kecil yang merengek meminta makanan. Di dalam permen ini ada air kehidupan. Manisnya tak tertanding di dunia. Tentu saja kakek Kaisar terus merindukannya siang dan malam. Cucu perempuanku yang manis. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kaisar telah menyiapkan hadiah sederhana untukmu. Sepasang mutiara malam dari Laut Timur. 100 gulung kain sutra terbaik. 10.000 keping emas. Hahaha. Ini hari ulang tahunku. Dia tak pernah sekalipun menginjakan kaki di istana mahkota. Dan sekarang, demi si bajingan itu, dia malah datang sendiri ke kediaman Pangeran Xian. Bagus. Bagus sekali. Kakanda, tenanglah, Yang Mulia. Jangan sampai amarahmu mengganggu kesehatanmu. Hamba memiliki penemuan yang sangat mengejutkan. Bintang kutub langit telah menjelma di dunia. Bintang sial perusak. Menghancurkan semua ikatan keluarga. Mengacaukan tatanan kerajaan. Semua kejadian ini, semua adalah ulah bintang pembawa bencana itu.
bahkan mengalahkan energi positif sang gadis, pembawa keberuntungan. Jin Xiang. Maksudmu, akhir-akhir ini aku sedang sial? Diabaikan oleh ayahanda. Semua ini gara-gara si pembawa sial itu? Di mana dia sekarang? Hamba tua. Meski kini tak bisa dilacak di mana si pembawa sial. Tapi dia dan gadis pembawa berkah. Lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Dengan menyamar sebagai gadis pembawa berkah yang penuh aura Jin Xiang, dia berhasil mengelabui semua orang. Hingga hari ini akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang jahat. Hingga hari ini, barulah sifat aslinya yang kejam mulai terbuka. Sampai detik ini, watak buruknya benar-benar terungkap. Maksudmu? Dia lahir pada hari yang sama dengan Jingshu. Aku ingat. Anak yang dilahirkan oleh permaisuri waktu itu. Lahir 2 shichen lebih lambat dari Jingshu. Jangan-jangan. Kakak. Pasti itu gadis kecil itu. Gadis ini telah menentang bintang keberuntungan di istana. Nona Jingmei. Sorotan semua tertuju padanya. Sudah pasti dia pembawa sial. Jika dibiarkan, akan jadi bencana di kemudian hari. Singkirkan dia. Bagaimana caranya aku harus menyingkirkannya? Sekarang dia selalu dilindungi ayahanda setiap hari. Bagaimana mungkin? Untuk mencabut sampai ke akarnya, kita harus hilangkan kasih sayangnya. Mari kita susun rencana. Biar Kaisar menyaksikan sendiri kelakuan si gadis itu. Sudah pasti dia pembawa sial. Nanti, tanpa perlu kita turun tangan, dia pasti akan membencinya. Kakanda, aku punya satu ide. Beberapa waktu lalu, bukankah bangsa Turk mengirimkan beberapa batu langka dan berharga untuk Kakanda? Di antaranya, ada sebuah batu bernama batu takdir. Hanya segelintir orang yang pernah melihatnya. Kita akan menggunakan batu ini untuk gadis kecil itu. Aku sendiri akan kukirim seseorang menemanimu. Silakan, Kakak Liu. Nona muda kita. Dialah orang yang paling beruntung. Manis sekali. Tidak, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa. Silakan duduklah. Lihat, semua orang sudah duduk. Baginda Kaisar hadir di sini. Aku tidak akan duduk. Mari kita cicipi kue bunga osmanthus ini. Ini baru saja dibuat dapur kekaisaran. Kakek juga mencobanya. Apa itu? Paduka, lihatlah. Ini adalah ratusan burung merayakan ulang tahun. Ini pertanda keberuntungan. Ayahanda. Sebenarnya, setiap hari ulang tahun Wei Wei selalu mengundang banyak burung gereja. Warga sekitar sudah menganggapnya hal biasa. Di dunia ini, hanya Phoenix yang mampu memikat ratusan burung. Apakah Phoenix dalam mimpiku merujuk pada gadis Wei Wei ini? Tapi tentang ramalan kemakmuran dari Qin Tianjian, bagaimana menjelaskannya? Yang mulia Pangeran Rui tiba. Hamba memberi salam pada ayahanda. Kabarnya hari ini adalah ulang tahun Putri Jixiang. Ku persembahkan hadiah sederhana ini sebagai tanda selamat. Oh, paman kelima. Hikmat sekali upacaranya. Bawa ke sini, biar kulihat. Inilah batu takdir.
Sebuah benda ajaib dari kedalaman gurun. Apa keistimewaan batu langka ini? Konon katanya batu ini memiliki kesadaran. Jika bertemu dengan orang yang penuh berkah, ia akan menyingkap wujud aslinya, menjadi jernih dan memancarkan kehangatan. Tapi jika berpapasan dengan orang sial, ia akan segera hancur berkeping-keping. Putri Jisiang, Baginda merasa engkau pasti adalah orang yang penuh keberuntungan. Coba sentuhlah batu ini. Biarkan aku menghadap ayahanda. Mari kita saksikan keajaibannya. Lantai di kuil Dewi milikku. Semua terbuat dari batu takdir. Meski ini hanya potongan sisa. Tapi kenapa tidak berpendar ya? Baiklah. Kakak kelima sedang bercanda. Batu takdir adalah pusaka langka yang sangat istimewa. Wei Wei masih terlalu muda. Khawatirnya akan rusak. Bukankah itu namanya mengecewakan niat baik kakak lima? Mohon kakak lima menariknya kembali. Si tujuh. Hadiah yang sudah diberikan. Mana bisa ditarik kembali? Jangan-jangan Junxiang Jisiang meremehkan hadiah sederhana dariku ini? Hadiah dari paman kaisar kelima. Tentu saja Wei Wei sangat menyukainya. Aku justru merasa, batu ini kok rasanya aneh ya? Batu takdir itu pecah. Kamu, aura sial yang menyelimuti Putri Jisiang. Bahkan batu takdir saja tidak mampu menahannya. Menurutku, dia jelas-jelas adalah bintang pembawa malapetaka. Paman kaisar yang kelima, pelit banget sih. Ngapain kasih batu yang rusak? Buat mejailin Wei Wei? Batu takdir yang asli. Seluruhnya memancarkan sinar emas yang indah. Dasar kamu. Jangan ngomong sembarangan. Justru aura negatif dari dirimulah yang merusak batu suci itu. Berani-beraninya kamu memutarbalikkan fakta dan menfitnahku. Aneh sekali. Bagaimana mungkin dia tahu seperti apa bentuk batu takdir yang utuh? Kalau begitu, akan kuperbaiki batu ini dan kuperlihatkan pada semua orang. Bukankah itu bisa membuktikan segalanya? Aku tidak berbohong, sungguh. Bagaimana mungkin batu pecah bisa diperbaiki? Kau pikir ini sedang main-main dengan tanah liat? Kain yang dulu pernah membungkus tubuhku. Apakah kain itu masih ada? Tentu saja masih. Semua barang-barang Wei Wei ayah simpan dengan sangat baik. Kalau begitu, cepat ambilkan kain itu untuk Wei Wei. Baik. Ini adalah kediaman Pangeran Xian yang terhormat. Tapi masih menyimpan sehelai kain usang seperti ini? Dianggap sebagai harta karun. Kuceritakan pada dunia. Tak takut ditertawakan orang. Kain ini, kenapa terasa begitu familiar? Bukan. Itu dia. Saat dia lahir, aura magisnya telah mencemari getaran spiritualku. Bencana ini telah mengotori kesucian jiwaku. Meski kekuatan magisku tak seberapa. Tapi untuk memperbaiki sebuah batu, pasti tak ada masalah. Apa mataku tidak salah lihat? Kain itu sedang bersinar. Aku juga melihatnya. Bagaimana mungkin? Lihatlah,
Semuanya. Inilah wujud asli batu takdir. Sayangnya terlalu kecil. Seandainya lebih besar sedikit. Digantung di balok rumah. Malam hari tak perlu lagi menyalakan lentera. Cepat bawakan untuk kakek kaisar lihat. Sempurna seperti sedia kala. Di dunia ini ternyata ada keajaiban seperti ini. Ini adalah kain brokat Tianyun. Upeti dari wilayah barat 6 tahun lalu. Seluruh dunia hanya ada 3 helai. Menurut ingatanku saat itu, semua telah kuanugerahkan ke istana Ibu Suri. Bagaimana bisa muncul di kediaman Pangeran Xian? Dari mana asal selimut kuat ini? Dari mana pangeran mendapatkan selimut ini? Ayahanda yang terhormat. Saat aku menemukan Wei Wei di hutan bambu, dia terbungkus kain ini. Tubuhnya membiru kedinginan. Sepertinya, inilah satu-satunya peninggalan dari ibu tirinya yang kejam yang diberikan padanya. Benda ini berasal dari istana Ibu Suri. Bagaimana mungkin ditemukan pada seorang bayi terlantar? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Lihatlah, paman kelima. Aku tidak berbohong. Batu kirimu memang sudah rusak. Batu kananmu juga sudah tidak berfungsi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ayahanda, ini kelalaian hamba. Hamba sungguh tidak mengetahui. Batu ini sudah rusak. Masih dijadikan hadiah persembahan. Hamba bersalah. Memang sudah tak punya bakat. Wajar saja jika salah lihat. Tapi sebelum memberi hadiah lagi, periksa baik-baik ya. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Hahaha. Hahaha. Meski kau berhasil memperbaiki batu takdir, itu tak bisa membuktikan kau bukan bintang sial. Beranikah kau hadapi semua orang? Dan sentuh sekali lagi? Hari ini adalah pesta ulang tahun Wei Wei. Mana boleh kau bertingkah semaumu di sini? Cepat pulang ke kediamanmu. Tanpa perintahku. Jangan tertipu olehnya. Ini adalah ilmu hitam. Pasti ini ilmu hitam. Haruskah kusebutkan sekali lagi? Yang mulia. Pasti ayahanda sudah terbutakan oleh si wanita iblis itu. Bahkan pangeran kelima pun dikenakan tahanan rumah. Sudah sampai segini ini. Aku tak lagi punya siapapun yang bisa kupercaya. Yang mulia, tak perlu begitu gelisah. Kan yang mulia dibesarkan sendiri oleh Ibu Suri. Selama Ibu Suri mendukungmu, apa artinya seorang putri Jisiang bisa membuat gelombang? Aku masih ada Ibu Suri. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Atau kita berdua? Jiao Liang memang cerdik. Tidak seperti putri mahkota yang kaku. Setiap hari hanya tahu patuh pada aturan. Jingshu kita ini, seandainya sejak kecil dibesarkan di pangkuanmu, pasti tidak akan seperti sekarang ini. Bodoh dan tak berguna.
Ini adalah data kelahiran Nona Jingshu. Data kelahiran Jingshu memang sudah benar. Namun, aku sama sekali tak bisa melihatnya. Bahwa dia memiliki sedikit pun ciri-ciri perempuan pembawa keberuntungan. Justru sebaliknya, dari setiap sikapnya terpancar perhitungan yang picik dan sempit. Berbeda dengan Wei Wei, anak ini dalam segala hal sangat memikat hatiku. Kain Tianyun yang dipersembahkan kerajaan barat 6 tahun lalu. Sudah ketahui di mana rimbanya? Paduka yang mulia. Ibu Suri sangat menyayangi putri mahkota. Seluruh kain Tianyun itu tak tersisa sehelai pun. Semuanya sudah diberikan ke istana putra mahkota. Semuanya diserahkan pada permaisuri putra mahkota. Saat itu, di tengah hutan bambu, ketika aku menemukan Wei Wei, tubuhnya terbungkus sehelai kain ini saja. Badannya membiru kedinginan. Selidiki putra mahkota ini sampai tuntas. Di dalam istana maupun di luar. Setiap perempuan yang pernah berhubungan dengannya harus diperiksa dengan ketat. Pastikan semua rahasia terungkap jelas. Mungkinkah Wei Wei yang sebenarnya cucu perempuan kaisar? Putri kesayangan Raja Beiliang, Lu Zhaorong. Setahun silam, saat sedang berwisata di daerah Gunung Li, celaka diteror perampok hingga hilang jejak. Sebar lukisan ini ke seluruh negeri. Hadiah 10.000 keping emas menanti. Harus kembalikan putri sang raja, bagaimanapun caranya. Berhenti, jangan lari. Warga biasa yang lancang berani mengganggu perjalanan putra mahkota. Nyawamu tak berarti? Putra mahkota. Yang mulia, tolong selamatkan hamba. Aku adalah putri Raja Liang Utara. Putri Raja Liang Utara. Mirip tidak? Diam saja melongo apa? Berani menghalangiku memberi salam kepada Nenenda Surga? Kalian tidak menginginkan kepala kalian lagi? Paduka, tenangkan amarahmu. Perempuan gila tak jelas asal-usulnya. Segera hamba usir dia. Aku, kakak Yun Sheng. Kau tidak ingat lagi padaku? Dulu waktu masih kecil, aku pernah menemani ayahanda menghadap ke istana. Beraninya kau memanggil nama yang mulia putra mahkota dengan begitu sembarangan. Dengan rupamu yang seperti ini, masa berharap bisa mendekati keluarga kerajaan? Bermimpi merebut tempat di ranjangku? Mimpi kau. Bukan begitu. Pengawal. Bukan. Hantam saja. Wajahnya yang tak tahu malu ini sampai babak belur. Tunggu sampai aku pergi dulu. Aku tak tahan mendengar suara-suara itu. Aduh. Serang mereka. Rasanya seperti mau mati. Wah, aura emas ungu yang begitu mempesona. Hentikan. Lagian kami juga tidak menginginkannya.
Wei Wei, apa kau ingin menyelamatkannya? Dasar kamu. Gadis kecil berusia 6 tahun. Sampai-sampai membuatmu terjepit seperti ini. Menurut pandanganku, Pangeran, kian hari kau makin tak berguna. Nenenda. Perempuan iblis itu dilindungi ilmu sihir. Apalagi ayahanda begitu memanjakannya. Cucu benar-benar tak sanggup menyentuhnya. Jika terang-terangan tidak bisa, suruh saja orang tuanya menjemputnya pulang. Jauh dari pandangan kaisar. Hidup atau matinya dia. Bukankah hanya perkataan saja? Tapi siapa sangka? Si gadis kecil itu. Di mana orang tua kandungku? Di mana orang tua kandungku? Dasar ceroboh. Apakah benar atau salah masih penting? Aduh. Cucu mengerti. Jangan pukul aku. Kumohon, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aduh. Kakak sudah bangun? Jangan takut, Nona. Kami menyelamatkanmu. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang berani menyakitimu. Kami tidak punya niat buruk. Setelah lukamu sembuh nanti, kau bebas pergi kapan saja. Wajahku. Kini aku menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin aku berani menemuikan ayahanda? Apalagi bertemu ibu? Apa yang harus kulakukan? Jangan menangis, Kak. Pakai ini. Untukmu. Dalam sebulan, semuanya akan pulih seperti semula. Bahkan, justru lebih cantik dari sebelumnya. Nona, dari mana asalmu? Sepanjang perjalanan ini, setiap kali aku mengaku bahwa aku putri Raja Beiliang, bukannya dianggap orang gila. Pasti dirampok oleh penipu. Lebih baik aku berhati-hati. Jangan takut, adik. Anggap saja ini rumahmu sendiri mulai sekarang. Takkan ada yang berani menyakitimu lagi. Dan satu hal lagi. Ayahku orang baik. Hehe. Kakak cantik sekali. Maukah kau menjadi ibuku? Jangan lancang. Astaga, Tuan Pangeran. Orang tua kandung Putri Jun datang. Apa? Apa kau ayahku? Kakak Pangeran, kenapa kau di sini? Kaulah ayah kandung Wei Wei. Bukan aku, kok. Si brengsek kecil itu. Mana mungkin dia anakku? Tapi orang tua kandungnya. Sudah kutemukan. Aduh. Duh, anakku sayang. Ah. Cepat, biar ibumu memandangmu baik-baik. Nak. Akhirnya kami menemukanmu. Akhirnya kutemukan kau. Anakku sayang. Bertahun-tahun kau menderita di perantauan. Ayah dan ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus semua itu. Ayo pulang bersama kami. Pulanglah. Hah? Kalian bilang kalian orang tuaku? Ada buktinya? Memangnya perlu bukti? Dulu kami dikejar-kejar musuh. Terpaksa. Kusembunyikan kau di balik rimbun bambu untuk menghindari malapetaka. Kaulah anak kami yang hilang bertahun-tahun lamanya. Benar sekali. Nak,
Darah tak pernah berbohong. Apalagi yang perlu dibuktikan? Soal Wei Wei ditemukan di hutan bambu. Semua orang sudah tahu. Hanya dengan ini saja sudah cukup membuktikan kalau kalian adalah orang tua kandungnya. Masak segitunya saja tidak bisa diterima? Adik ketujuh. Aku sudah bersusah payah menemukan orang tua kandung Tuan Putri. Mungkinkah kau ingin menghalangi pertemuan kembali keluarga sedarah ini? Ya ampun, Paduka. Kami ini orang tua kandung yang sebenarnya. Demi langit yang menjadi saksi. Kau tak bisa hanya karena telah membesarkannya beberapa tahun, lalu menolak mengembalikannya pada kami. Kejam sekali. Benar, Tuan Pangeran. Kami hanya punya Wei Wei satu-satunya putri. Tanpanya, bagaimana mungkin kami terus hidup? Hidup kami takkan berarti lagi. Aduh, sungguh mengharukan. Aku ingin menangis. Kalian bersikeras mengaku sebagai orang tuaku. Tapi tahukah kalian, tahi lalat apa yang ada di tubuhku? Mengapa tiba-tiba diam semua? Oh, aku jadi ingat. Ibu ingat betul. Di lehermu ada tahi lalat. Dulu ibu sendiri yang pernah merabanya. Tapi Wei Wei, tubuhmu sama sekali tidak ada tahi lalat. Sungguh. Tentu saja. Kamu adalah darah daging ibu yang lahir setelah 9 bulan 10 hari. Ibu tidak mungkin salah ingat. Lihat. Ah. Kan ku bilang, aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kamu memang anakku. Ini bukan tahi lalat. Ini cuma noda tanah dari pot bunga tadi yang menempel di wajahmu. Aduh, Nak. Ayah tahu, kamu malu punya orang tua miskin. Setelah meraih hidup mewah, langsung melupakan kami, orang tuamu yang malang ini. Kejam sekali. Putriku, pulang bersama kami. Berani berbuat onar di kediaman pangeran? Jangan salahkan aku jika tak lagi mempertimbangkan kesopanan. Pengawal. Lauki. Kukatakan padamu, jangan menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Seiring waktu berlalu, posisi tahi lalat ini pasti akan kulupakan. Itu hal yang wajar, bukan? Pada akhirnya, si kecil ini, hari ini kau harus meninggalkan istana Xian. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota berniat merebutku dengan paksa hari ini? Apa? Sudah berani melawan? Berani-beraninya kau melawan perintahku? Sudah kuduga. Pasti ini ulah si putra mahkota brengsek itu. Untuk sementara ku sebut kakak pangeran. Sadarlah kau. Sepanjang hidupnya, Pangeran Qi selalu lemah. Aku tak pernah melihatnya begitu berani dan tegas. Di antara kita, sesama saudara, untuk apa kita memperebutkan gadis liar ini sampai merusak hubungan kita? Jika kau menginginkan anak, aku bisa memberimu wanita mana saja. Kau bisa punya anakmu sendiri. Atau jangan-jangan kau tidak mampu? Adinda rela dikerjai kakanda. Tapi membawa pergi anakku, itu mustahil. Kau menghina ayahku? Dasar jahat. Hari ini si pembawa sial ini harus pergi.
Pertunangan ini, mau tak mau harus kau terima. Pangeran yang tak tahu diri. Berani menghina ayahku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika segalanya jadi kacau. Ayo temui kakek kaisar. Hamba tua ini memberi salam kepada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Komandan Gao. Kenapa kau datang? Baginda bermimpi Putri Jixiang meminta tolong. Katanya dia takkan bisa bertemu kakek kaisar lagi. Dengan sangat tergesa-gesa, hamba datang ke kediaman Pangeran Xian. Ada apa dengan semua ini? Yang Mulia berdua. Ikutlah hamba jalan sebentar. Perkataan apa yang pantas diucapkan? Pikirkan baik-baik. Jangan libatkan seluruh keluargamu. Pergi. Siapa yang bersujud di bawah? Berani-beraninya mengacau di kediaman Pangeran Xian. Berani-beraninya mengacau di kediaman Pangeran Xian. Kakek yang mulia. Mereka bersikeras mengaku sebagai orang tua Wei Wei. Wei Wei hampir saja direnggut dariku. Aku takkan bisa bertemu kakek kaisar lagi. Mohon izin ayahanda. Pasangan suami istri ini mengaku sebagai orang tua kandung Tuan Putri. Mungkin karena Tuan Putri sejak kecil di Istana Siang terbiasa hidup mewah dan serba kecukupan. Hanya tak mau mengakui mereka dan kembali menjalani hidup susah. Kakek kaisar. Mereka jelas-jelas bilang putri mereka. Ada tahi lalat di belakang leher. Tapi, enam-enam bukan anak mereka. Mohon Yang Mulia sudi mempertimbangkan. Waktu itu hamba sedang dikejar-kejar musuh. Pikiran hamba begitu kalut. Mungkin, hamba salah ingat. Tapi yang pasti, dialah putri hamba. Salah ingat? Kubicarakan denganmu. Saat kau meninggalkan anak ini, di hutan bambu itu, bahan apa yang kau pakai ini? Paduka yang mulia. Kami rakyat jelata hidup miskin. Bahan yang dipakai pun sangat sederhana. Omong kosong. Selimut pembungkus saat Wei Wei lahir. Mana mungkin rakyat jelata sepertimu sanggup memakainya? Tak tahu apa-apa berani mengaku sebagai keluarga? Perhatikan baik-baik. Ini adalah register rumah tangga dari Jing Zhao. Tertulis jelas di sini. Kalian pindah ke sini setahun yang lalu. Seorang pendatang yang terdampar di ibu kota. Sedangkan Wei Wei, 6 tahun silam, telah dibuang di hutan bambu. Katakan pada kaisar. Kalian berdua bahkan tidak tinggal di ibu kota. Bagaimana mungkin melahirkannya? Lalu tega membuangnya? Siapa yang menyuruh kalian datang? Coba katakan. Jika masih tak mau jujur, kaisar akan menjatuhkan hukuman penggal. Berani sekali kau, rakyat hina. Berani-beraninya menipu paduka. Kalian tahu tidak, memasukkan diri sebagai keluarga kerajaan. Itu perbuatan seperti apa? Itu adalah dosa yang pantas dihukum 9 generasi. Kalian sendiri ingin mati. Jelas libatkan keluarga kalian. Pikirkan masak-masak sebelum menjawab. Ampun, Yang Mulia. Kami rakyat jelata ini memang terlalu rakus akan harta. Kami dengar Putri Jixiang adalah anak pungut. Lalu timbul niat jahat dalam hati. Ingin menggapai naga dan mengejar Phoenix, berambisi menikahi orang berkedudukan tinggi. Semua ini adalah ulah hamba sendiri. Tiada kaitannya dengan orang lain. Mohon ampun Yang Mulia. Kemari.
Seret mereka berdua keluar. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tunggu sebentar. Menurut pandangan putramu, lebih baik langsung gantung saja. Untuk membersihkan nama kerajaan. Ampun Yang Mulia. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Hamba tidak akan berani lagi. Jantungnya tidak boleh diputus. Yang Mulia, hamba mohon kasus ini diselidiki tuntas. Kembalikan nama baik Istana Xianwang. Demi putrinya, Pangeran Ketujuh. Bisa seberani ini? Berani menantang putra mahkota secara terang-terangan. Adik ketujuh. Apa maksudmu? Apakah kakak bermaksud menghukum hamba? Segala yang hamba lakukan juga untuk kebaikan kakak. Jika masalah ini tidak diselidiki tuntas, Kakanda khawatir akan terus dicurigai sepanjang masa. Dihantui prasangka dunia selamanya. Bagaimana mungkin Istana Timur yang agung tak mampu menampung seorang anak 6 tahun? Lalu bagaimana mungkin sanggup memikul dunia? Kau! Berisik apa ini? Kaisar masih belum mangkat. Seret kedua penjahat ini ke bawah. Interogasi sampai tuntas. Eksekusi musim gugur. Ampuni hamba, Yang Mulia, ampuni hamba. Mohon ampun, Paduka. Ampuni hamba, Baginda. Hamba rendahan ini tidak akan berani lagi. Ampuni hamba, Yang Mulia. Kakek. Wei Wei takut. Wei Wei khawatir akan ada orang jahat lagi yang datang mencarinya. Wei Wei sangat takut. Wei Wei khawatir tidak bisa bertemu kakek lagi. Lao Qi. Bagaimana caramu melindungi Wei Wei? Anakmu. Mulai hari ini, kuizinkan kau memegang kendali pasukan pengawal istana. Pimpin pasukan Yingwu berjaga siang malam di kediaman Pangeran Xian. Biar kulihat. Siapa lagi yang berani mengaku aku sebagai orang tua Wei Wei? Ayahanda memberiku wewenang militer? Walau hanya sepasukan elit. Ini kehormatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Terima kasih, Ayahanda. Hamba berjanji akan melindungi keselamatan Putri Jixiang dengan sepenuh hati. Kakek Kaisar sudah tahu? Kalian boleh pulang terlebih dahulu. Hamba mohon pamit. Putra mahkota. Kamu tinggal. Yang Mulia. Tetaplah di sini. Ayahanda memintaku untuk tinggal. Ada apakah yang perlu Ayahanda sampaikan? Selama bertahun-tahun Ayahanda terbaring sakit. Putra mahkota telah bersusah payah menguruskan urusan negara. Hamba tidak berani menerima pujian itu. Kini kondisi Ayahanda sudah jauh membaik. Mulai hari ini, semua laporan kekaisaran tak perlu lagi dikirim ke istana mahkota. Langsung serahkan padaku. Aku sendiri yang akan meninjaunya. Ayahanda, sudah bertahun-tahun anakmu memimpin negara. Selalu menjalankan dengan sungguh-sungguh. Tak pernah sekalipun lengah. Tindakan Ayahanda ini. Bagaimana nanti pandangan para pejabat terhadap diriku? Kurasa akhir-akhir ini kau terlalu gegabah. Aura kekuasaanmu terlalu kuat. Urusan pemerintahan tak perlu lagi kau urusi. Pulanglah, temani istri dan anakmu dengan baik. Tenangkan hatimu untuk beberapa waktu. Lepaskan beban di hatimu. Anakanda tidak memiliki beban hati. Biarkan Anakanda terus meringankan beban Ayahanda. Kau kira sungguh mata ayah sudah rabun? Dari mana datangnya pasangan suami istri itu? Atas perintah siapa? Kau kira ayah tidak menyadarinya? Bagi yang berkuasa, sikap kejam bukanlah suatu kesalahan. Tapi, Baginda, hamba belum pernah melihat
Seseorang yang begitu bodohnya. Bodohnya seperti babi. Ayahanda, anakmu mengakui kesalahannya. Ini hanya sebuah kehilafan. Kumohon, Ayahanda. Beri anakmu kesempatan sekali lagi. Pasangan suami istri itu akan kuhukum sebagai pertanggungjawaban pada pangeran ketujuh. Mulai saat ini, jika kau masih berani berbuat mesum seperti itu lagi, aku takkan lagi memberi ampun. Pergi kau dari sini. Siap. Hamba mohon pamit. Wei. Tak bisa menemukan orang tua kandungku. Apa kau akan bersedih? Tidak. Wei cuma butuh ayah. Semua orang bilang, pangeran ketujuh dari Dayu adalah pangeran cacat yang tak berguna. Tapi sekarang kusadari, dia tak seburuk kabar yang beredar selama ini, kan? Nona Lu. Yang mulia pangeran. Tak perlu banyak basa-basi, Nona. Luka di wajahmu belum sembuh total. Masih pantaskah kau lakukan pekerjaan kasar seperti ini? Terima kasih atas perhatian yang mulia. Setelah diolesi salep yang putri mahkota berikan, lukanya sudah mulai mengering. Tidak apa-apa. Jasa pangeran yang telah menyelamatkan nyawaku. Luan tak tahu bagaimana membalasnya. Hanya bisa melakukan pekerjaan seadanya sebagai bentuk terima kasih. Aku menyelamatkanmu bukan untuk meminta balasan. Tinggallah di sini dengan tenang. Pangeran, setelah lukaku sembuh nanti, bolehkah aku memohon pada pangeran untuk mengirimku kembali ke Beiliang? Atas kebaikan pangeran, Luan akan membalasnya dengan segenap jiwa raga. Tentu saja boleh. Nona tak perlu sungkan. Terima kasih, Yang Mulia. Nenenda, tolonglah cucumu ini. Ayahanda telah mencabut hak cucu untuk ikut urusan pemerintahan. Tahta cucu sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kurang ajar. Ayahandamu masih belum mangkat. Kok sudah disebut tahtamu? Nenenda, ampunilah kesalahan cucu. Lalu, bagaimana dengan gadis kecil Xie Yue itu? Entah siasat apa yang kau gunakan, hingga kaisar tergila-gila padamu. Cucunda, cucu hanya khawatir. Yang kau takuti sebenarnya adalah Lau Mao. Menurutku, Lau Qi jelas lebih unggul darimu. Ia pribadi yang tenang. Tak mudah panik dalam menghadapi masalah. Dasar kau. Nenenda menasihati dengan benar. Besok atau lusa, aku panggil dua anak kecil ini. Mendekatlah ke sisiku. Salam sejahtera bagi Nenenda. Bukankah ini labu ajaib milikku? Bagaimana bisa berubah menjadi benda persembahan di istana Cining? Cepat bangun, sayangku. Kemari. Mendekatlah ke Nenenda. Aduh. Sayangku Jingshu. Sudah lama kita tak bertemu. Cantikmu semakin memesona. Aura sial sang bintang kesepian sudah meluap keluar. Ibu Suri, hati-hati. Aura labu amuletku melindungi kita. Biarpun kau bintang pembawa sial, takkan sanggup lukai nenek buyut. Kemarilah, nak. Biar nenek buyut memelukmu. Nenek buyut baru pertama kali ini menyambut putri keberuntungan kita. Ah, lihatlah wajah mungil nan elok ini. Aduh, lihat tangan mungilnya. Sungguh menggemaskan.
Cepat panggil tabib istana. Yang mulia Kaisar tiba. Semoga Ibu Suri senantiasa sehat walafiat. Kok tiba-tiba jatuh sakit begini? Hamba sungguh tak berdaya, Yang mulia. Penyakit yang diderita Ibu Suri benar-benar di luar pemahaman medis hamba. Ibu Suri dirasuki bintang sial. Saat Xie Jingshu mendekat, tak ada yang aneh. Juga tak terlihat sumber penyakitnya. Sungguh aneh sekali. Siapa saja yang melayani Ibu Suri? Hamba juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja, sejak Putri Jixiang tiba, Baginda Ibu Suri langsung jatuh sakit. Rupanya ada bintang sial yang telah mencelakakan Nenek Kanda. Yang mulia putra mahkota, jangan sembarang berkesimpulan. Jangan salahkan Wei Wei. Sekalipun ia bersalah, itu tidak disengaja. Rupanya yang sakit itu hanya akal-akalan permaisuri ibu. Semua ini untuk memfitnah Wei Wei. Ayah, bukan Wei Wei. Ayah tahu, bukan Wei Wei yang melakukannya. Anakmu mohon untuk mengusir si iblis ini. Anakmu mohon untuk membuang makhluk jahat ini keluar dari istana, agar tidak lagi mengganggu Nenek Kanda. Tunggu sebentar. Wei Wei punya caranya. Menemukan penyebab penyakit Nenek Buyut. Bocah 6 tahun. Jangan asal bicara. Maksudmu? Apa kau lebih paham pengobatan daripada tabib istana? Jangan berisik. Biarkan Wei Wei mencoba. Aku lihat saja. Sampai kapan kau bisa berpura-pura? Nenek Buyut, apa kepala terasa pusing? Nenek Buyut, apa perut terasa sakit? Ada apa ini? Kok bisa sakit sekali? Nenek Buyut. Tapi sekujur tubuh gatal tak tertahankan. Aduh. Cepat tolong Nenek Buyut. Siluman. Minggir. Nenek Ratu. Jingshu adalah bintang pembawa keberuntungan. Biar dia berikan sedikit keberuntungannya untukmu. Biar si pembawa keberuntunganku yang datang. Sang Ratu Janda memperlakukan Wei Wei dengan kejam. Wei Wei akan mengambil kembali labu ungu emasnya. Lihat saja apakah kau masih bisa menghentikan aura kematian ini. Pispot. Nanti kita lihat bagaimana kau mengatasinya. Nenek Buyut menggenggam erat tangan Jingshu. Yang mulia Ratu Janda. Nenek Permaisuri. Bukan aku. Tidak ada hubungannya denganku. Energi kehidupan Nenek Buyut. Semua sudah disedot bintang sial. Tentu saja bisa muntah darah. Baginda. Denyut nadi Yang mulia Ibu Suri hampir berhenti. Kakek Raja. Baru saja Nenek Buyut tidak percaya padaku. Berani bertanya pada kakek raja. Apakah percaya pada Wei Wei? Jangan asal bicara. Bahkan tabib istana pun tidak mampu. Apa yang bisa kau lakukan? Buyut dirasuki roh jahat. Ini bukan penyakit biasa. Pasti tabib kerajaan tak sanggup mengobatinya. Asal roh jahatnya diusir, Buyut pasti akan pulih seperti sedia kala. Aku adalah gadis pembawa keberuntungan. Sudah seharusnya aku yang menyembuhkan Buyut. Ah! Jangan kau sakiti Buyutku lagi. Wei Wei mampu menyembuhkan kakiku yang lumpuh. Percayalah padanya. Pasti dia juga bisa menyembuhkan Buyut. Nenek Permaisuri. Tenanglah, kalian semua. Wei Wei, kemarilah. Jangan takut, Nenek Buyut.
Wei Wei di sini untuk menjagamu. Pergilah kau, makhluk jahat. Nenek buyut. Apakah perasaan nenek sudah membaik? Kata putra mahkota. Yo Wei memiliki ilmu gaib. Tapi aku jelas-jelas merasakannya. Aliran hangat mengalir dalam tubuhku. Tubuhku serasa ringan dan nyaman. Baru saja Jing Mei mendekatiku. Dadaku langsung terasa sesak. Dunia serasa berputar-putar. Sang ibu suri benar-benar terbangun. Junzu ini adalah titisan Dewi. Wei Wei kami. Dialah bintang keberuntungan yang ditakdirkan langit. Putra mahkota. Bawalah Jing Mei kembali dulu. Kedepannya. Tak perlu datang lagi. Nenek buyut. Apakah nenek juga akan meninggalkan Jingshu? Kan nenek yang paling menyayangi cucu? Dan Jingshu juga dibesarkan oleh nenek sendiri, bukan? Jingshu hanya ingin berbakti kepada nenek. Keinginan Jingshu hanyalah merawat nenek. Mustahil aku berniat mencelakai nenek. Cepat kembalilah ke Istana Timur. Konon, permaisuri putra mahkota juga jatuh sakit. Biarkan Jingshu berbakti dengan tulus di ranjang orang tuanya. Mulai sekarang, tanpa perintah kaisar. Jangan bawa orang sial ini mendekati istana, meski setengah langkah pun. Mengapa sang baginda juga memperlakukan hamba seperti ini? Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Ada apa, Wei Wei? Energi jahat yang merasuki tubuh nenek buyut telah berhasil diusir. Namun, tenaga vitalnya tetap terkuras. Butuh bakti dari anak cucu yang berbudi. Doa-doa yang kupanjatkan, semuanya untuk keselamatanmu. Nenenda, sejak dulu paling menyayangi cucu. Bukankah cucu ini selalu berbakti dan patuh? Biarkan cucu mendoakan yang terbaik untuk Nenenda.